Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview sebuah jurnal yang menggunakan metode PSSI terhadap perusahaan auto dealer dan servis. Studi kasus yang kami ambil adalah dari PT BAM. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Mahmuda Putriyana dengan NIM terakhir 077. Yang kedua ada Siti Nur Aziza dengan NIM terakhir 073. Dan yang ketiga ada Devianti Cantika Fitri dengan NIM terakhir 019. Untuk penjelasan awal akan disampaikan oleh Devianti Cantika Fitri. Kepada Devi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologinya. Metodologi yang digunakan adalah metodologi Ward and Pipart. Dengan metodologi ini diperlukan beberapa analisa pada PT BAM. Yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis internal. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis eksternal. Yang ketiga, analisis lingkungan SI atau TI internal. Yang keempat, analisis lingkungan SI atau TI eksternal. Di antara keempat analisis ini terdapat juga analisis lainnya. Yang pertama adalah analisa matriks SWOT untuk menentukan strategi bisnis organisasi. Yang kedua, analisa critical success factor untuk menentukan program strategi bisnis. Dalam metodologi ini terdapat beberapa tahapan-tahapan penelitian. Berikut adalah tahap-tahap penelitiannya. Kemudian tinjau literatur. Di bawah ini adalah penjelasan dari tinjau literatur. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Berikut adalah penjelasannya. Visi dan misi dari PT BAM adalah visinya untuk menjadi IT organisasi yang terbaik dan memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Misinya untuk menyediakan layanan TI yang terintegrasi dan manageable, serta memberikan solusi bisnis kepada PT BAM. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Setelah tahapan pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan analisa lingkungan bisnis eksternal PT BAM menggunakan dua buah metode diantaranya SWOT eksternal dan internal. Analisis ini digunakan untuk melihat peta persaingan yang ada pada bisnis ini dengan melihat sejauh mana pengaruh kompetitor yang ada, kompetitor baru, produk dan layanan pengganti, serta daya tawar terhadap supplier dan pelanggan terhadap keberlangsungan bisnis usaha PT BAM. Untuk OT pada SWOT analisis sendiri disusun strategi berdasarkan peluang dan ancaman yang bisa digunakan untuk menganalisa dan mengetahui apa yang harus dilakukan agar bisa memajukan bisnis. Dalam analisa lingkungan bisnis eksternal juga terdapat value chain analysis untuk menganalisa proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Ada juga strategic option generator dengan adanya visi dan misi PT BAM untuk merencanakan strategi sistem informasinya. Di sini memilih strategi target yang merupakan pelanggan. Jadi intinya strategi sistem dan teknologi informasi PT BAM yang akan dibuat didasarkan pada 3 hal, yaitu analisis SWOT, visi dan misi perusahaan, dan juga analisis-analisis lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Aziza. Kepada Siti Nur Aziza, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perencanaan atau dari hasil analisis sebelumnya yang berupa strategi dari strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SITI, lalu ada hasil gap analisis dan perencanaan implementasi. Yang pertama ada strategi SI atau sistem informasi. Mengacu pada kebutuhan PT BAM, maka portofolio strategi SITI PT BAM akan dikembangkan dalam bentuk McFarland Strategic Grid dengan faktor-faktor pertimbangan seperti yang ada di layar. Intinya pada strategi ini menghasilkan portofolio dalam bentuk McFarland Strategic Grid untuk PT BAM-nya. Lalu yang kedua ada strategi TI, yaitu di mana ada pengusulan untuk aplikasi yang dikembangkan PT BAM ini memerlukan komponen teknis dan dibutuhkan pengelolaan hardware agar aplikasi yang digunakan bisa berfungsi dengan baik.
Dalam artian lain, yaitu PT PAM ini perlu dalam pengembangan infrastruktur TI-nya. Lalu yang ketiga, ada hasil strategi manajemen SITI, yaitu untuk mengelola SITI-nya, maka pada strategi ini perlu untuk merubah atau membentuk organisasi baru dalam divisi MIS atau manajemen sistem informasi pada PT PAM. Adapun perubahan organisasi antara lain, di mana pada organisasi yang lama hanya terdapat divisi network serta data center dan help desk, maka akan dibentuk organisasi baru, yaitu ada IT Project Management, divisi IT Network dan Data Center, lalu yang ketiga di Development, dan divisi Support. Lalu ada hasil gap analysis yang didapat dari Future Application Portfolio dan Current Application Portfolio-nya. Lalu yang terakhir ada hasil perencanaan implementasi yang dapat berkelanjutan selama 5 tahun ke depan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh pemateri. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari kelompok 7 tentang metode PSSI pada PT BAM. Bila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya dan sekian dari saya. Terima kasih.